Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi, semangat hari Senin. Ya, saya MZ Ardiwinata kembali menjumpai Anda di awal pekan ini, tentunya dengan sejumlah informasi menarik terkini agar pagi lebih berisi. Dan inilah Cakrawala. Tempat pembuangan sampah ilegal di Bekasi terbakar. Tolak pembukaan kembali TPA, masa dan emak-emak usir truk sampah. Evakuasi jenazah warga harus berebut dengan buaya. Ya, pemirsa, kita awali Cakrawala dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran besar terjadi di tempat pembuangan sampah ilegal Tambun Selatan. Pekatnya asap kebakaran yang sangat mengganggu para pengendara yang melintasi tol Cibitung Cilincing. Ruas tol mengalami gangguan jarak pandang akibat kebakaran di TPS ilegal tersebut adalah di ruas Desa Sumberjaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Lalu lintas di tol tersebut bahkan dihentikan beberapa menit karena kepekatan asap kebakaran. Tim pemadam berupaya untuk melakukan pemadaman dan telah masuk ke tahap pendinginan. Diduga kebakaran dipicu akibat pembuangan puntung rokok sembarangan. Tempat pembuangan sampah yang terbakar tersebut pernah ditutup Kementerian Lingkungan Hidup beberapa tahun lalu. Namun tak diketahui mengapa tempat pembuangan sampah ilegal ini kembali aktif. Ya, kebakaran hebat juga menghanguskan puluhan rumah toko di Kota Sibangang, Kabupaten Simele, Aceh. Kobaran api cepat membesar disertai sejumlah ledakan. Warga bersama dengan petugas ini berupaya memadamkan api. Kerasnya suara ledakan di tengah kobaran api yang membumbung tinggi melalap puluhan rumah toko di pusat kota Sinaban sontak membuat warga Sindang, Kabupaten Simele, Aceh langsung panik. 6 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Petugas dan warga sekitar lokasi kebakaran pun berjibaku memadamkan api. Akhirnya padam setelah 4 jam kemudian. Petugas dengan dibantu warga berjibaku hingga 4 jam lamanya. Informasi yang didapat 55 rumah hangus terbakar serta ratusan jiwa terpaksa mengungsi. Dugaan sementara kebakaran hebat ini diduga akibat korsleting listrik. Hingga saat ini petugas dari Polres Simele sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk membantu korban kebakaran, pemerintah kabupaten setempat juga akan segera mendirikan posko pengungsian serta akan memberikan bantuan jangka pendek pasca kebakaran kepada seluruh korban. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Pasca kecelakaan maut truk di eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hingga kini belasan korban masih menjalani rawat inap di rumah sakit. Sebelumnya, 3 orang tewas dan 20 orang mengalami luka-luka dalam musibah kecelakaan ini. Kecelakaan berawal sebuah truk dari arah Semarang yang mengalami remblong hingga akhirnya menabrak 16 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah Simpang Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dalam musibah kecelakaan maut ini menewaskan 3 orang dan 23 orang lainnya luka-luka. 23 korban dievakuasi ke 3 rumah sakit di Kabupaten Semarang, yaitu Rumah Sakit Atim Bawen, Rumah Sakit Ken Saras Bawen, dan Rumah Sakit Umum Daerah Gunawan Mengunkusumo, Ambarawa. Sementara itu, untuk menghilangkan trauma korban, Polres Semarang memberikan pendampingan psikologis. Hingga saat ini, 16 orang masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, sedangkan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Bahwa jumlah keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang, di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif,
dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Kemudian saat ini 17 dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan. Sedikit saya tambahkan juga bahwa hasil pemeriksaan kita, kendaraan yang terlibat adalah sebanyak 16 kendaraan. Saat ini 3 korban meninggal dunia sudah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, sopir dan kernet truk sudah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Tabrakan beruntun di eksit tol Bawen memang terjadi begitu cepat pemirsa ya, hingga korban ini sulit menghindar. Para korban hingga saat ini pun masih trauma. Namun pihak kepolisian telah memberikan pendampingan psikologis. Dan berikut kesaksian sejumlah korban kecelakaan maut Bawen. Sebagian korban tabrakan beruntun di eksit tol Bawen masih menjalani perawatan di rumah sakit. Masih membekas jelas dalam ingatan mereka detik-detik kejadian mengerikan itu. Kejadian berlangsung sangat cepat. Mereka tak sempat menghindar untuk menyelamatkan diri. Ada suara ding gitu, kayak dia suara mobil. Tak lihat seberang pak, apa nggak ada mobilnya. Saya selesai batin gitu, nggak ada 30 detik, udah tersapu semua. Posisi Mas itu di posisi yang keberapa? Dari belakang, depan? Depan, nomor barisan 3, cuma di tengah. Hal serupa dituturkan korban selamat lainnya, Denny asal Semarang. Motor yang dikendarainya sedang dalam posisi berhenti di lampu merah saat detik-detik kejadian itu. Ada klakson panjang, bunyi klakson panjang, terus udah dari si truk ini udah nabrak motor sama mobil. Ya udah itu karena posisi kan saya di sebelah kiri tapi deket marka itu, garis marka itu, ya saya kena tenggor dari kendaraannya. Terus kendaraannya sempat ngoleng juga kan. Terus akhirnya ya bablas depannya itu. Denny bersyukur selamat. Sedangkan yang diboncengnya di motor mengalami patah tulang akibat tabrakan tersebut. Dan sepeda motornya pun rusak. Menurut Polres Semarang, 16 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun itu, yaitu 7 kendaraan roda 4 atau lebih dan 9 kendaraan roda 2. Baik, untuk para korban yang selamat yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, pemirsa kita doakan semoga cepat pulih baik mental maupun juga psikologisnya. Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi 2 mobil truk tangki ugal-ugalan di Jalan Protokol Kota Palembang viral di media sosial. Kejadian ini pun viral dan polisi akhirnya menangkap kedua sopir truk. Beginilah aksi 2 mobil truk tangki yang kebut-kebutan dan ugal-ugalan di Jalan Protokol Nurdin Panji, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kedua truk warna kuning dan warna abu-abu melaju dengan kecepatan tinggi, terekam oleh warga dan viral di media sosial ini. Tentunya membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Kedua mobil melaju dari arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, lalu berpisah di perempatan lampu merah Sako. Satlantas Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat mengejar sang pengemudi truk. Kurang dari 7 jam, 2 pengemudi bersama mobil truk tangki langsung diamankan. Keduanya lantas diberikan tilang serta kendaraannya diamankan di Mako Polrestabes Palembang. Pemirsa, beberapa waktu lalu ini sempat viral ya unggahan di sebuah media sosial yang menceritakan ada seseorang yang bunuh diri akibat terjerat pinjaman online ataupun juga pinjol dan diteror oleh sang debt collector. Nah, benarkah informasi itu? Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akhirnya menyelidikinya. Dan berikut informasinya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selidiki sebuah unggahan yang menarasikan aksi bunuh diri seseorang lantaran diteror debt collector perusahaan pinjaman online yang viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, korban merupakan seorang pria
yang mempunyai satu anak di mana dirinya meminjam uang di perusahaan pinjol sebesar 9,4 juta rupiah, namun harus mengembalikan 18 hingga 19 juta. Karena tak sanggup membayar dan diteror oleh debt collector, korban pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Korban teridentifikasi sebagai warga Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian menegaskan apabila ada kelompok debt collector yang melakukan pengancaman dan teror kepada debitur, pihaknya akan menindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Aksi emak-emak hadang truk pembuang sampah akan hadir sesaat lagi hanya di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, pemirsa, aksi yang satu ini tidak patut ditiru ya. Di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, aksi penangkapan para pelaku pungli oleh polisi diwarnai perlawanan dari warga setempat. Warga ini tak terima saat polisi menangkap temannya yang sedang meminta uang kepada sopir truk yang melintas. Sudah banyak merugikan, banyak yang dirugikan. Ratusan warga memblokir Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Minggu malam, usai mendengar sejumlah warga setempat ditangkap polisi karena melakukan aksi pungli terhadap sopir truk. Warga protes dengan tindakan polisi yang menangkap para pelaku pungli. Massa mendesak polisi untuk membebaskan salah satu warga yang ditangkap. Setelah negosiasi alot, aparat Polsek Babelan bersama Polres Metro Bekasi kemudian membebaskan satu pelaku warga sekitar. Namun, sejumlah pelaku lainnya tetap dibawa ke Polsek Babelan. Jadi kasus awal yang pertamanya viral. Ini pokoknya supir viralin anak-anak yang mintain 500. Akhirnya karena viral, ya ada gabungan akhirnya ada beberapa warga yang diamankan. Kerja kalian apa? Polisi. Sebelum penangkapan terhadap para pelaku pungli ini, video tentang aksi pungli terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Raya Babelan diviralkan oleh seorang sopir truk. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pelaku berdiri di tengah jalan dalam jarak sekitar 100 meter dan meminta uang kepada sopir. Setelah viral, aparat Polsek Babelan turun ke lokasi menangkap para pelaku. Cuma kalau nggak dibeli, ngasihnya 5.000. Sebetulnya Polsek sudah melakukan patroli setiap hari, ya tentunya hal-hal seperti ini kita lakukan persuasif hubungan bahwa hal-hal seperti ini tidak dibenarkan. Menurut polisi, aksi pungli ini dilakukan karena aktivitas truk tanah di lokasi itu telah membuat jalan menjadi rusak dan berdebu. Polisi rencananya akan mempertemukan warga dengan pihak kecamatan untuk mencari solusi dari masalah ini. The power of emak-emak itu memang dahsyat ya pemirsa. Salah satu aksi terbarunya nih, ini di Polewali Mandar. Ada puluhan truk yang hendak membuang sampah di TPA Desa Paku, Kecamatan Binuang dihadang dan diusir emak-emak. Kira-kira apa sebabnya? Berikut informasinya. Puluhan warga Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, geram lantaran pemerintah kabupaten kembali membuka TPA sampah di Desa Paku. Akibatnya, warga menghadang truk-truk sampah yang hendak masuk ke lokasi TPA. Bukan itu saja, dengan menggunakan bambu dan batu, warga menutup akses jalan masuk TPA. Warga juga berorasi di depan para sopir truk yang sempat ngotot tetap akan membuang sampah di TPA Paku. Untuk mengantisipasi bentrokan, puluhan aparat kepolisian berjaga di lokasi jalan masuk TPA. Lantaran tidak mendapatkan izin dari warga, akhirnya puluhan truk sampah itu memilih memutar balik. Seorang warga mengaku menolak kembali dibukanya TPA Paku lantaran pihak pengelola tidak menepati janji. Bahkan sampah yang lama belum diolah sehingga mengeluarkan bau tak sedap di tengah permukiman penduduk. Karena kita tidak suka bau. Sudah 10 tahun kami tersiksa air tidak sesuaikan, pokoknya tercemar semua. Di rumah itu lalat setiap hari
selalu dijanji, 10 tahun sudah kami dijanji. Jadi Ibu tadi tidak bisa masuk mobil ya? Mobil itu tadi, mobil pengelola sampah? Iya, kami tidak bisa. Kami tidak tolak, kami tolak sampah. Kecuali kalau mengelola sampah di dalam silakan, tapi kalau sampah yang baru kami tidak tolak. Kami tidak setuju. Di dalam batu apa Bu ya? Kami tidak setuju. Selain mengusir puluhan truk sampah, warga yang tinggal di sekitar TPA Paku juga memblokir jalan dengan menggunakan kayu dan bebatuan. Ya, berat memang ya kalau misalkan sudah lawannya emak-emak. Nah, tapi memang semoga saja hal ini bisa ada solusi bagi kedua belah pihak tentunya agar sama-sama enak lah seperti itu. Kita ke informasi lain pemirsa. Ini lagi-lagi, ini patut jadi perhatian serius ya para orang tua agar kasus anak tenggelam di bekas galian tambang tak terjadi lagi. Pasalnya di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, 3 remaja ditemukan tewas saat mandi di kubangan bekas galian tambang di bantaran sungai. Inilah video amatir detik-detik ketiga remaja yang ditemukan tenggelam di kubangan bekas galian C saat dievakuasi. Ketiga korban diduga tidak bisa berenang. Sementara kubangan tempat mereka mandi kedalamannya mencapai 3 meter. Sejumlah saksi mata menyebutkan awalnya korban bersama 4 orang rekannya mandi di kubangan tambang galian C. Mereka diduga tidak mengetahui jika kubangan tersebut cukup dalam. Beruntung seorang di antaranya masih bisa menyelamatkan diri lalu pergi mencari bantuan. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung menyelam dan mengangkat korban lalu dilarikan ke puskesmas. Sayangnya, ketiga korban diduga sudah meninggal dunia saat tiba di puskesmas. Kubangan tambang galian C yang ada di Desa Wiwitan Timur diduga kuat tidak memiliki izin operasional. Warga mendesak aparat kepolisian segera bertindak menutup tambang itu sebelum kembali menelan korban jiwa. Pemirsa, di tengah puncak musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah, justru beberapa daerah lain ini dilanda hujan deras bahkan mengakibatkan banjir. 2 di antaranya ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat, serta di Malinau, Kalimantan Utara. Namun kini banjir berangsur surut dan warga mulai membersihkan rumah dari lumpur. Banjir masih menggenangi 5 kecamatan di Malinau, Kalimantan Utara. Di beberapa lokasi, debit air banjir mencapai 1 meter. Wilayah permukiman sepi karena sebagian warga telah mengungsi. Sebagian lainnya perlahan mulai membersihkan rumah. Namun mereka mengantisipasi kemungkinan banjir tinggi lagi jika hujan kembali mengguyur area hulu Sungai Malinau. Sementara itu di Pasaman Barat, Sumatera Barat, warga pun mulai sibuk membersihkan rumah dari lumpur yang dibawa banjir. Sebagian warga pun masih mengungsi. Banjir sejak Kamis dini hari lalu berangsur surut, walau genangan masih merendam beberapa lokasi Jorong Banjarbahal, Lembah Malintang. Warga diimbau untuk tetap menjaga kewaspadaan karena hujan masih berpotensi turun dengan intensitas tinggi di kawasan ini. Kita ke informasi lain pemirsa. Viral, aksi seorang pelaku begal terekam video saat berupaya merampas paksa sepeda motor milik seorang emak-emak di area pesawahan Desa Wisata Rimbo Recap, Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku mengancam korban dengan sebilah parang. Inilah rekaman video yang diambil salah satu korban yang memperlihatkan detik-detik terjadinya upaya perampasan sepeda motor yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita di kawasan persawahan Desa Wisata Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam rekaman terlihat jelas seorang wanita tak berdaya melihat sepeda motornya hendak dirampas oleh seorang pelaku begal, di mana korban sebelumnya beberapa kali diancam dengan sebilah parang yang dibawa pelaku. Namun karena kunci kontak sepeda motor korban yang telah dirampas pelaku sebelumnya macet, pelaku gagal membawa kabur sepeda motor. Meski demikian, pelaku berhasil merampas handphone korban senilai 8 juta rupiah. Kejadian ini pun viral setelah korban mengunggah video detik-detik peristiwa tersebut di media sosial. Korban merupakan seorang mahasiswi warga Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Saat kejadian, ia bersama seorang temannya hendak menikmati suasana persawahan. Korban memarkirkan sepeda motor di area persawahan dan berjalan kaki sekitar 20 meter.
Namun dari kejauhan terlihat pelaku sedang mencongkel kontak sepeda motor tersebut. Korban lalu mendekat dengan maksud mengusir pelaku. Namun pelaku justru mengacungkan parang ke arah korban dan merebut paksa tas korban yang berisi kunci sepeda motor dan juga handphone. Kalau dilihat dari ciri-cirinya Pak, itu warga sini apa bukan Pak? Kalau dilihat dari fisiknya, dari segi berjalannya, itu bukan. Bukan mungkin warga apa tetangga sebelah, mungkin apa pendatang. Nah itu belum tahu dari mana orangnya. Akibat peristiwa yang dialaminya, kedua korban mengalami trauma. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian Resor Rejang Lebong Bengkulu dan pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara, barang bukti sepeda motor korban masih dititipkan di rumah kepala desa setempat. Informasi yang satu ini mungkin agak sedikit ngeri pemirsa ya. Jadi warga kampung di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini berjibaku dengan seekor buaya yang memangsa salah seorang warga. Warga pun mencoba merebut jenazah korban dari si buaya. Dan berikut informasinya. Warga berupaya semampu mereka untuk mengevakuasi seorang warga yang dimangsa buaya dan diseret ke dasar Sungai Salupangkang, Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah sekitar 1 jam berjuang untuk membebaskan korban yang sudah tewas, warga baru bisa membebaskan korban dari gigitan si buaya. Jangan dilempar. Begitu berhasil dievakuasi dari mulut buaya, jenazah korban langsung diperiksa warga. Mereka menemukan kaki korban mengalami gigitan parah. Korban diterkam buaya saat sedang memetik kangkung. Korban bernama Inyoman Sanata langsung dibawa ke rumah duka di Desa Salupangkang. Sungguh tega, seorang ibu tiri aniaya anaknya dengan setrikaan hingga melepuh. Selengkapnya di Cakrawala sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, kisah ibu tiri yang kejam kembali terjadi. Kali ini seorang ibu muda di Kabupaten Bungo, Jambi ditangkap Satuan Reskrim Polres Bungo karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya dengan setrika hingga mengalami luka. Tersangka berinisial N akhirnya ditangkap Satuan Reskrim Polres Bungo di pondok kebun miliknya di Kampung Benit, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Tersangka ditangkap atas laporan warga yang tidak tega atas perbuatan pelaku N yang tega melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial D yang masih berumur 10 tahun menggunakan setrika hingga terluka di bagian tubuh korban. Pelaku tega menganiaya anak tirinya sendiri saat pelaku di dalam kamar sedang menyetrika pakaian, lalu korban masuk untuk mengganti pakaian sehabis pulang sekolah. Namun kemudian pelaku menempelkan setrika ke tubuh korban pada bagian lengan kanan, lengan kiri dan kaki kanan korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami sakit dan kulit melepuh. Dari keterangan polisi, tersangka yang tega melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban terluka dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang banyak membutuhkan biaya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang warga negara Amerika tega membunuh mertuanya yang tengah memberi makan ternak di belakang rumahnya di Banjar, Jawa Barat. Pelaku diamankan warga dan langsung diserahkan ke aparat Polres Banjar, Jawa Barat. Sebelum melakukan pembunuhan, pekan lalu pelaku juga sempat merusak perabotan rumah mertuanya. Inilah Arthur Weller, warga negara Amerika Serikat yang diamankan warga sesaat setelah membunuh ayah mertuanya di Randegan, Banjar, Jawa Barat siang tadi. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung diikat untuk selanjutnya diserahkan ke aparat kepolisian Mapolres Banjar. Menurut saksi mata, peristiwa Rajapati terjadi ketika korban yang bernama Agus memberi pakan ternak di belakang rumah. Pelaku Arthur Weller langsung menghampiri dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas.
penerimaan dari warga bahwa si bule datang ke sini dan posisi di rumah memang tidak ada siapa dan warga mengetahui sudah kejadian. Dan kami sudah melakukan dari pihak korban pun dari keluarga sudah melaporkan dan kami pun sudah berkoordinasikan karena itu memang sudah. Belum membunuh, pekan kemarin pelaku mengamuk dan merusak rumah mertuanya. Diduga warga California, Amerika Serikat tersebut murka setelah sang istri memberi uang pengganti kerusakan kepada orang tuanya. Masalahnya yang kemarin melihat transferan istrinya mentransfer ke saya 5 juta. Anak ibu transfer ke ibu? Iya. Untuk apa itu, Bu? Untuk penggantian yang sebelum ini, yang sebelum hari Selasa. Berarti ini sudah berapa kali ngerusaknya, Bu? Ini dalam 1 minggu 2 kali. Sudah 2 kali ngerusak? Iya. Terus? Pernah dirusak. Selalu ngerusak ke sini udah ketiga kalinya yang sekarang. Udah 3 kali berarti ya? Polisi sudah mencoba menengahi konflik antara menantu dengan mertua tersebut dengan musyawarah. Namun karena korban tidak terima, pelaku tetap diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka perusakan sejak Jumat kemarin. Sebelum akhirnya membunuh Agus sang ayah mertua, perusakan oleh Arthur sudah 3 kali terjadi dengan akibat kerugian material hingga 45 juta rupiah. Masih dari Jawa Barat, pemirsa, seorang wanita muda di Kota Bogor ditemukan dalam keadaan berlumuran darah. Warga pun berusaha menolong, namun akhirnya si wanita meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kira-kira apa ya sebabnya? Berikut informasinya. Usai disolatkan, jenazah seorang wanita yang diduga menjadi korban pembunuhan di Kota Bogor akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Sabtu malam kemarin. Isak tangis keluarga dan kerabat iringi proses pemakaman korban. Jenazah dimakamkan di TPU di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman setimpal. Saat ini sih kita belum bisa menyampaikan informasi apapun. Cuman kami hanya berharap pihak kepolisian secepatnya bisa menemukan para pelaku. Untuk motif pun kami masih menunggu dari statement kepolisian. Sementara itu, polisi terus mengejar pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial RS. Saat ini sudah ada 6 orang saksi yang telah dimintai keterangan oleh polisi. Polisi masih mendalami motif dari peristiwa ini. Barang-barang korban saat kejadian dijelaskan polisi tidak ada yang hilang. Untuk terduga pelaku kita sudah kantongi identitasnya dan kita Polresta Bogor Kota beserta Polsek berupaya maksimal untuk melakukan penangkapan kepada terduga pelaku. Seperti diketahui, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam ditemukan warga pada malam hari di kawasan perumahan Bumi Kencana Permai, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Nyawa korban tak bisa diselamatkan saat dalam perjalanan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Iya, ini nih pemirsa ya, masih sering terjadi dan gak kapok-kapok. Kelakuan para pemotor yang melawan arus ini bahkan sampai naik trotoar. Polisi pastinya tidak membiarkan ya kelakuan pemotor bandel ini. Nah, mau tahu apa yang dilakukan ataupun juga apa tindakan dari polisi? Ini dia selengkapnya. Selamat pagi, Komandan. Jika pengendara motor biasanya melintas di jalan raya untuk menuju ke lokasi tujuan, berbeda dengan pengendara yang satu ini. Dengan pengendara yang satu ini, tahu-tahu polisi sudah menangkapnya di atas trotoar. Jadi seorang pengendara sepeda motor ini nekat melawan arus lalu lintas dengan naik ke atas trotoar Jalan Keramat, Pelumpang mengarah ke Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas yang sedang menggelar razia pun langsung menghadang si pelanggar. Tentu saja hal ini dilakukan karena si pelanggar dinilai membahayakan diri sendiri dan juga para pengguna jalan lain. Oke, kita ke informasi politik pemirsa ini yang juga lagi hangat dan juga heboh dibicarakan. Jadi masuknya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini membuat kejutan buat Partai PDI Perjuangan. Apakah ini sebuah sinyal dari keluarga Jokowi dan apakah ada kaitannya dengan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP? Berikut informasinya. Di tengah ramainya soal pasangan calon presiden dan 2 poros koalisi, putra bungsu Presiden Joko Widodo malah mengambil keputusan yang mengejutkan. Putra bungsu presiden yang terkenal nyeleneh ini memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Keputusan yang berbeda dengan ayah
kakak dan kakak iparnya yang bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suami dari Erina Gudono resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia dengan telah dikantonginya kartu tanda anggota yang langsung diantarkan oleh jajaran pengurus PSI, Grace Natali dan Giring Ganesa ke kediaman Kaisang di Solo. Kaisang merasa masuk PSI sudah mendapat restu dari istrinya dan Kaisang berharap keputusannya adalah langkah awal dirinya terjun ke dunia politik. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan. Langkah Kaisang ini terbilang kemarin sore. Selama ini, Kaisang bergulat di bisnis dan aktif di jejaring sosial miliknya. Keputusan Kaisang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dan diakui Jokowi, sebelum melangkah, Kaisang telah meminta restu. Meskipun tidak disetujui, mereka akan jalan sendiri. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah, ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya, kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puluhan anak-anak dari keluarga tidak mampu di kawasan Gunung Anyar, Surabaya mengikuti sunatan massal. Aksi berontak dan tangis histeris anak-anak terjadi saat memasuki ruangan sunatan massal. Bahkan ada juga anak yang coba kabur. Beginilah aksi seorang anak saat dibawa orang tuanya masuk ke ruangan tindakan sunat. Anak tersebut memberontak dan menangis histeris. Bahkan ada pula anak yang hendak kabur dan mendekati pintu keluar ruang bedah. Orang tua si anak ini pun berusaha memegang dan merayunya agar sang anak mau disunat. Meski demikian, ada pula beberapa anak yang tidak memberontak dan menangis saat mengikuti sunatan massal ini. Ya insya Allah begini lah, masih dikuat-kuatin mentalnya dulu. Masih dirayu-rayu, dibujuk-bujuk. Iya. Kegiatan sunatan massal di Pendopo Gunung Anyar ini diikuti 85 anak. Para peserta khitan mendapatkan pula paket sembako, sarung, busana muslim, dan uang. Pernikahan Putri Sandiaga Uno di New York, Amerika Serikat akan hadir di Cakrawala. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami tentunya di Cakrawala. Pemirsa, kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus meluas ke permukiman penduduk. Jalan tol ini juga sampai terkena imbas kabut asap. Beginilah video pantauan udara kebakaran lahan yang berada di sisi Jalan Tol Paliandra. Api membakar lahan gambut sudah 3 hari dan kini meluas ke area kelapa sawit di sisi Jalan Tol Paliandra. Selain dari darat, 3 helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan api yang meluas ke permukiman. Angin kencang menjadi kendala utama hingga tim kesulitan mencari sumber air untuk pemadaman. Asap juga menutupi hampir sejumlah ruas tol Jalan Tol Paliandra. Pengelola tol disiagakan untuk mengimbau pengendara agar berhati-hati karena terbatasnya jarak panjang. Kita ke informasi lain pemirsa. Kita tahu sampai saat ini harga beras ini masih belum kembali normal ya. Nah, tingginya produsen nasi jagung instan di Jombang, Jawa Timur ini justru mengalami kenaikan permintaan hingga 30%. Nasi jagung yang praktis bahkan diekspor ke Malaysia.
Nasi jagung instan ini diproduksi sebuah industri rumahan di Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Usaha yang dirintis sejak 15 tahun lalu ini telah bisa memenuhi permintaan masyarakat. Dengan peningkatan permintaan, industri rumahan ini kini lebih banyak mengerahkan tenaga kerja, terutama sejak 2 bulan terakhir sejak harga beras merangkak naik. Saat ini rata-rata produksinya mencapai 6 kuintal per hari. Nasi jagung instan ini dipasarkan di sejumlah daerah di Jawa, Kalimantan hingga Papua. Bahkan kini juga telah diekspor ke Malaysia. Nah, ini masih ada cerita ataupun juga informasi soal beras, tapi yang ini adalah ulah pelaku kriminal. Jadi terpergok saat mencuri uang dan beras di kios penjual beras, 1 dari 3 pria dihajar warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku selamat setelah seorang anggota TNI mengamankannya dari amukan warga. Pria pelaku pencurian di kios penjual beras ini tak berkutik saat diamuk warga di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sebelumnya mencoba kabur usai kepergok mencuri uang dan 1 karung beras sehingga membuat warga kesal dan menghajar pelaku rame-rame di tengah jalan raya. Nyawa pelaku selamat setelah seorang anggota TNI melintas di lokasi dan mengamankannya dari amukan warga. Orang, Bu? Berapa orang? Menurut pihak kios beras, modus para pelaku yaitu berpura-pura ingin membeli beras. Saat pelaku membuat korban sibuk, 1 pelaku menunggu di motor dan 1 lainnya beraksi mengambil uang. Kalau diambil langsung ke laci dia mah kayaknya mah ke sini, orang duitnya mah udah berantakan. Kan sendirian saya di sini, Bang. Seorang pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pasar Kemis. Sementara 2 pelaku yang berhasil kabur masih dalam pengejaran. Selanjutnya ada informasi menarik dari New York, Amerika Serikat, pemirsa. Sandiaga Uno pasti sudah akrab ya dengan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kan? Ya, Sandiaga Uno dan sang istri menikahkan putri sulungnya di Masjid Indonesia di kota New York, Amerika Serikat. Pernikahan berlangsung sederhana dengan hanya dihadiri sejumlah kerabat dan sahabat dari keluarga pengantin. Kita semua mendapatkan kesehatan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menikahkan putri sulungnya, Anissa Atira Uno, dengan Panji Bagas Dwi Prakoso. Akad nikah berlangsung sederhana namun khidmat pada Sabtu 23 September pagi di masjid milik komunitas Indonesia Al-Hikmah yang berada di wilayah Queens, kota New York, Amerika Serikat. Dihadiri oleh sejumlah kerabat dan teman-teman dekat dari Indonesia maupun yang tinggal di Paman Sam. Akad nikah atau ijab kabul dipimpin langsung oleh Sandiaga Uno di hadapan penghulu Syamsi Ali, salah satu tokoh muslim di kota New York, dan 2 orang saksi, Rosan Ruslani, Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Ananto Harjo Kusumo. Ananda Panji Bagas Dwi Prakoso bin Haris Widodo. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Anissa Atira Uno binti Sandiaga Salahuddin Uno, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia seberat 75 gram dan uang sebesar 2.309 US dollar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Atira Uno binti Sandiaga Salahuddin Uno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian untuk mas kawin yang diserahkan Panji yang merupakan teman Anissa semasa sekolah di Indonesia, yaitu uang tunai sebesar 2.309 dolar Amerika Serikat dan emas sebesar 75 gram. Saat ini kedua mempelai bekerja dan menetap di negeri Paman Sam. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Wajo hingga kini masih mempertahankan rasa kegotong royongan seperti yang dilakukan warga desa Benteng Lompu, Kecamatan Sabang Paru. Mereka dengan kompak mengangkat dan memindahkan sebuah rumah panggung hingga 1 kilometer.
Mapalete bola atau memindahkan sebuah rumah ke tempat yang baru merupakan salah satu tradisi bergotong royong yang masih dipertahankan masyarakat Kabupaten Wajo dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Tradisi memindahkan sebuah rumah panggung ini membutuhkan tenaga 100 hingga 200 orang, tergantung besar kecilnya ukuran rumah yang akan diangkat. Sebelum rumah tersebut diangkat, warga terlebih dahulu mengikat tiang-tiang rumah dengan bambu. Hal ini untuk menjaga agar rumah yang umumnya sudah berusia puluhan tahun tak mengalami kerusakan ketika diangkat. Dikomandoi oleh beberapa orang yang dituakan, warga yang berjumlah ratusan itu mulai mengangkat dan memindahkan rumah panggung ke lokasi baru dengan jarak kurang lebih 1 kilometer. Jika para lelaki sibuk memindahkan rumah, kaum perempuan ikut membantu dengan membawa air minum atau es buah dan menyiapkan makanan. Wah, hebat sekali pemirsa ya, warga Bajo ini bisa mengangkat rumah dengan kompaknya. Salut bagi daerah yang masih mempertahankan tradisinya. Baik, dan pemirsa, terima kasih sudah bersama dengan Cakrawala. Namun ingat, jangan lewatkan Cakrawala esok pagi mulai 7 pagi, tentunya masih bersama saya MZ Ardiunata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.